kita muliakan pemangku manakib dan para wakil talqin, para kiai, bunda haya, para asatidz, para petugas manakib, ikhwan akhwat seluruhnya yang senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, dipanjangkan umur, dimudahkan, dilimpahkan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, diberikan kesehatan yang sempurna, ditambahkan kemuliaan, ditinggikan derajat, dipenuhi segala kebutuhan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani fi syahri Safar. Pasal yang kedua menerangkan tentang bulan Safar. Walahu salah satu ahrufin. Bulan Safar memiliki 3 huruf. Wahya as-sadu wal fa'u war-ra. Yaitu yang pertama huruf sod, yang kedua huruf fa, dan ketiga huruf ro. Fa'ama sod fi hadis syahr safa'ul qalbi. Adapun huruf sod pada bulan ini diartikan oleh guru agung kita safa'ul qalbi. Artinya bersihnya hati. Bulan Safar ini bulan bersih-bersih. Bersih dari cerita-cerita yang menyimpang dari tauhid, menyimpang dari berita-berita yang tidak benar. Bertauhid kepada Allah. Membersihkan dari kesialan penyakit hati. Ya. Kalau ulama kita, ulama-ulama orang dulu mengajarkan awal Safar perbanyak istighfar dan sodakoh agar hati menjadi bersih. Karena bulan Safar itu adalah bulan pengosongan. Safar asal kata dari sofiro yasfaru sofaron al-ina. Jadi wadah kosong. Kenapa? Sebab dulu orang Arab sofaud dayyar, ngosongin rumah karena pergi perang. Jadi bulan ini untuk mengosongkan hati dari selain Allah. Sofaul qalbi. Hati yang bersih, hati yang bening seperti kaca. Tidak ada keruh, tidak ada hasud, tidak ada dengki, tidak ada riya, tidak ada takabur, tidak ada ujub. Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan la yasluhul qalbu li nuzulil anwar ila ba'da tahliyati min kulli ma siwallah. Fatahhir qalbaka min aghyar tajidil azizal ghaffar. Hati itu, kata beliau, tidak akan layak untuk turunnya cahaya-cahaya Allah. Kecuali setelah ia mengosongkannya dari segala sesuatu selain Allah. Oleh karena itu, bersihkanlah hatimu dari selain Allah. Niscaya engkau akan menemukan zat yang maha perkasa, lagi maha pengampun. Ini di dalam kitab Al-Futuhatu Rabbaniyah. Beliau juga sering mengajarkan kepada muridnya, Afri qalbaka lillah yamlahullahu nuran wa hikmatan. Kosongkan hatimu untuk Allah. Niscaya Allah akan memenuhinya dengan nur dan hikmah. Jadi kita mengeluarkan semua barang-barang rongsokan dunia dari hati. Kotoran-kotoran hati yang dipengaruhi oleh dunia. Sehingga ketika sudah kosong, diisi dengan nurnya Allah, dengan cahayanya Allah. Bersihkan hati, kosongkan hati dari makhluk, agar bisa melihat Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Wahwa sifatul qaum al-mutassifina bihi an kadaratil ghaflah anillah. Ya. Dan dia adalah pakaian. Safal qalbi adalah pakaian. Sifatnya kaum yang khusus, pilihan Allah yang bersifat dengan
Safaul qalbi, yaitu bersih dari kotoran-kotoran lalai kepada Allah. Kenapa? Li'anal ghaflata anillah asyadu min dukhulin nar. Karena sesungguhnya lalai dari Allah itu lebih berat daripada masuk neraka. Jadi hati yang bersih itu cirinya orang-orang yang tidak lalai kepada Allah. Jadi ciri orang yang tidak lalai kepada Allah, hatinya adalah bersih. Safaul qalbi. Dan lalai itu suatu penyakit yang paling berbahaya. Bahkan ya, lebih berbahaya daripada siksa neraka. Ya, ini sebutan para wali arif billah. Al-mutasifin nabi. Yang sudah berpakaian, ya, bersifat dengan safaul qalbi. Hatinya sudah disucikan. An kadaratil ghaflati anillah. Dari sifat-sifat dasar-dasar kelalaian kepada Allah. Jadi sifat dasarnya hati mereka ini, hati para wali, hati para ma'rifatullah bersih. Bersih dari kotoran-kotoran lalai kepada dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Lalai atau ghaflah adalah hati yang lagi lupa, yang tidak ingat kepada Allah, yang selalu mikir dunia, mikir kepada maksiatan, mikir selain Allah. Jadi kalau neraka itu siksa untuk badan, ya, sakit, tapi ada akhirnya. Sedangkan ghaflah itu adalah neraka kolbu, neraka hati. Sakitnya jauh dari Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu. Dan kalau sudah kebiasaan lalai, bisa-bisa mati sul khotimah. Ini yang paling ditakutkan. Syekh Ibnu Athaillah di Al-Hikam mengatakan, al-ghaflatu anillah hiyal mautul akbar. Lalai dari mengingat Allah itu adalah kematian yang paling besar. Na'udzubillah. Allahumma la taj'alni minal ghafilin. Semoga Allah tidak menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang yang lalai. Qala Asy-Syaikh Junaid Al-Baghdadi, wal ghaflatu tursul qaswah. Dia mengatakan kelalaian itu mewariskan kerasnya hati. Kama qala ta'ala fawailul lil qasati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Dan kelalaian itu mewariskan kekerasan hati. Seperti bapak mewariskan kepada anaknya. Satu kali lalai, maka warisannya hati mulai kaku. 10 kali lalai kepada Allah, warisannya hati akan jadi batu. 100 kali lalai kepada Allah, warisannya hati jadi nggak bisa menangis, nggak bisa khusyuk, tidak akan bisa menerima nasihat. Sebagaimana Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluhu berfirman, kama qala ta'ala fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka celakalah orang-orang yang keras hatinya untuk ingat Allah. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Min dzikrillah, dari mengingat Allah itu artinya disebutin nama Allah saja hatinya nggak bergetar. Orang yang mati hatinya bila mendengar nama Allah disebut hatinya tidak bergetar. Dengan dengar Al-Quran dibacakan dia merasa cuek. Dengar azan, ya, dengar azan dia mengerjakan sholat telat. Itu tanda qaswatul qalbi, kerasnya hati. Sebabnya adalah ghaflah, lalai terus kepada Allah. Ulaika fi dhalalil mubin. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ujungnya sesat karena kompasnya udah mati. Sedangkan kompas itu adalah hati. Allah menawir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abada. Ini doa yang diajarkan oleh guru kita. Allah menawir qalbi binuri hidayatika
kama nawartal arda bidul samsika abada. Jadi hati-hati. Kalau kita sudah mulai ghaflah kepada Allah, lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, maka akan mewariskan kerasnya hati. Kerasnya hati akan mewariskan kesesatan. Dan kesesatan akan mewariskan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Maka obat kerasnya hati, qaswatul qalbi adalah yang pertama, kasratul zikri. Memperbanyak zikir. Baik zikir jahar maupun zikir khafi. Yang telah ditanamkan, yang telah ditalkinkan oleh guru kita. Yang kedua, tadzakurul maut. Ingat mati. Ya, ziarah kubur, sering bertawasul kepada para aulia ilah. Jadi satu kali ingat mati akan mengalahkan 1000 ceramah buat melunakkan hati kita. Kita sering bertawasul agar supaya kita dikenal, agar supaya kita pun disambut. Nah, itu ucapan guru agung kita. Yang ketiga, obat hati yang keras adalah majalisul arifin. Duduk sama orang-orang yang hatinya hidup. Sering sohbah, sering mengikut manakib. Duduk bersama ikhwan dan akhwat. Duduk bersama dengan orang-orang yang makrifat. Kumpul bersama orang-orang alim. Orang-orang yang makrifatullah. Maka hati yang hidup bisa menghidupkan hati yang mati. Allahumma rizukna qalban khasyi'an walisanan zakiran. Mudah-mudahan Allah mengkaruniakan kita semuanya hati yang khusyuk dan lisan yang berzikir. Berkah segalanya, semuanya, selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.